namanya arsitektur kan berarti kan desainnya ya atau rancangannya, bagaimana merancang sebuah keamanan jaringan. Nah, kita harus tahu lingkup keamanan ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang 7 lapis ya berdasarkan 7 layer ya CPIP. Kemudian nah kalau kita urutkan berarti kan ada keamanan fisik ya, kan ada layer fisik berarti keamanan fisik, hingga layer aplikasi berarti keamanan aplikasi atau keamanan web. Web itu masuk dalam protokol HTTP, yaitu aplikasi untuk hypertext. Nah, jadi bagaimana kita mengamankan seluruh layer, tapi ini kita karena arsitekturnya berhubungan dengan keamanan jaringan, akan lebih dikhususkan kepada keamanan jaringan. Walaupun ada keamanan yang lain ya, seperti tadi keamanan fisik, berarti keamanan komputer secara fisiknya, bagaimana penempatan itu di sebuah ruangan, ya. Kemudian keamanan aplikasi web. Nah, ini lapisan keamanan, ya. Tergantung targetnya apa yang mau dilindungi, ya. Misalnya komponen-komponennya apa saja, ya. Komponen jaringan itu kan berhubungan dengan koneksi ada, kemudian komponen routernya ada, kemudian server ada, klien ada, kemudian kalau dia menggunakan VPN ya, firewall ya, itu semuanya harus ada harus ada pengamanannya, penjagaannya. Nah, kemudian komunikasi datanya, data yang dialiri itu paket-paket di dalam jaringan itu juga harus diamankan. Jadi ada IP security, yaitu melakukan pengiriman paket secara enkripsi. Jadi ada enkripsinya di dalam paket tersebut. Jadi tidak bisa tuh dibaca atau dibuka paket di dalam jaringan itu dengan mudah ya. Jadi ada proses enkripsinya. Kemudian keamanan operasi itu berhubungan dengan sistem operasi, ya. Kalau di jaringan itu berarti sistem operasi di dalam Cisco, router Cisco-nya, gitu ya. Kalau keamanan komunikasi berhubungan dengan jalur datanya atau media teknologi untuk berkomunikasi seperti pesan suara, video, dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk kepada mekanisme keamanan dalam jaringan, kita harus pahami dulu apa terminologi. Terminologi itu istilah-istilah ya dalam keamanan informasi. Nah, ada istilah namanya aset. Aset itu berarti sumber daya atau sumber daya yang dimiliki dan itu berharga. Kalau misalnya aset itu tidak berharga, maka tidak perlu dilindungi. Ya, contohnya HP berharga nggak? Ya, kalau ditaruh di meja, kemudian kalian pergi ke toilet, tiba-tiba HP udah hilang, berarti ya HP itu berharga karena banyak yang nyari gitu ya, banyak digunakan. Tapi misalnya kertas isinya kertas kosong gitu ya, mau sampai besok pun ya mungkin masih ada kalau nggak ada tukang atau misalnya cleaning service gitu ya yang bersihin, pasti masih ada, atau pembantu rumah tangga yang buang sampah gitu ya. Nah, pasti masih ada gitu, nggak ada yang mau ngambil kertas kosong gitu ya, nggak ada gunanya gitu. Kemudian ada yang namanya serangan. Serangan itu berarti teknik untuk melakukan kejahatan ya. Kemudian kontrol itu adalah bagaimana pengawasan, kemudian melindungi, memonitor ya keamanan yang sudah diaplikasikan. Nah, itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Misalnya di dalam sebuah perusahaan berlaku kebijakan setiap karyawan harap menggunakan password dengan panjang 8 digit gitu ya. Maka semuanya harus menggunakan password 8 digit dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, nah, dan sebagainya gitu ya. Jadi itulah kebijakan. Nah,
Yang ngontrol apa? Ada namanya manajemen atau manajer keamanan ya, dengan stafnya itu mengecek apakah semuanya sudah menerapkan kebijakan tersebut ya. Kalau belum ada maka akan diaudit, kemudian bagaimana dimitigasi resiko-risiko yang terjadi gitu loh. Kemudian ada istilah eksploitasi, berarti mengambil alih atau memanfaatkan sumber daya yang bukan miliknya. Jadi mengeksploit ya, eksploitasi untuk mengambil ya, atau melakukan hacking itu eksploitasi. Kemudian pembongkaran ya, itu ya hampir sama dengan eksploitasi ya, dimana kalau pembongkaran berarti sudah kelihatan ya barangnya gitu ya, isinya, isi dalam pesan itu udah terbongkar gitu loh, discover gitu ya. Kemudian ada resiko, itu seberapa dampaknya ya bisa diukur. Misalnya resiko, misalnya tadi ya, misalnya oke, nggak berharga nih asetnya berupa kertas tadi ya, kosong gitu ya. Resikonya gimana? Oh, resikonya saya nggak bisa nulis, mungkin resikonya minim ya, boleh diabaikan, atau memang jangan sampai terjadi lagi nih kehilangan kertas kosong gitu, walaupun asetnya nggak terlalu berharga banget gitu ya. Jadi nanti analisanya berdasarkan seringnya terjadi ya, kemudian dan besarnya dampak ya. Kalau sering terjadi tapi dampaknya kecil ya bisa diabaikan, tapi kalau misalnya dampaknya besar dan sering terjadi, nah itu bahaya ya. Subjek itu agen yang melakukan serangan ya, hackernya ya. Kemudian ancaman ya berupa metode apa, ancaman itu kerentanan ya, kerentanan yang mungkin terjadi ya dalam sebuah entitas atau sebuah sistem ya. Nah, karakteristik kritis informasi ini berdasarkan seperti yang kemarin, keamanan informasi itu ada apa aja, yaitu CIA ya, confidentiality, integrity, dan availability. Kemudian apa sih yang disebut dengan intrusi ya? Intrusi atau gangguan ya, berupa pembongkaran itu juga termasuk intrusi ya. Jadi adanya orang ketiga yang melakukan penyadapan itu juga termasuk intrusi. Jadi kehilangan data, kehilangan privasi itu adalah intrusi. Kemudian motivasinya macam-macam ya. Ada berdasarkan status, misalnya dia statusnya apa? Misalnya datang ke sebuah perusahaan sebagai tamu tapi nggak diundang gitu ya. Tamu tak diundang, itu dia mau coba akses wifi, coba-coba passwordnya, nge-crack gitu ya, akhirnya bisa kebongkar. Lama-lama besok balik lagi gitu ya, balik lagi masuk lagi yang ke wifi yang sudah di-crack tadi, kemudian dia masuk ke dalam, lebih dalam lagi, sampai mendapatkan IP address misalnya, yang atau mendapatkan port yang kosong gitu ya, akhirnya dia bisa masuk. Nah itu ya statusnya memang nggak ya simple ya, cuma hanya tamu atau orang yang tak diundang atau unknown person gitu ya, tapi itu bisa berdampak pada perusahaan ya, ke resiko perusahaan. Kemudian balas dendam, misalnya sakit hati ya karena dipecat gitu ya, tapi sebelum dia keluar dia pasang backdoor dulu di sistem komputer yang ada gitu ya, atau di di database, sehingga dia bisa mengakses dari luar. Kemudian untuk keuntungan finansial ya, jadi mencuri data-data lawan ya, seperti spionase industri nih kan. Ini pabriknya bagus nih, penjualan banyak, produksinya banyak. Nah, kemudian di spionase, dimata-matai, kelemahannya di ini nih, kalau misalnya mesinnya mati, maka proses produksinya akan menurun.
Ya udah disabotase, ya kan? Sabotase bagaimana caranya mematikan mesin itu gitu loh. Nah, itu kegiatan spionase industri. Nah, kemudian ada peretas udah tahu ya, karyawan yang tidak puas biasanya tidak senang atau tidak merasa diberi keadilan ya. Kemudian mencuri informasi rahasia dari karyawan baru atau lawan bisnis. Memberikan informasi rahasia kepada karyawan baru atau lawan bisnis. Kemudian ada ancaman yang lain tuh terorisme ya. Jadi teroris itu lebih pada kegiatan untuk kepentingan mereka, kelompok tertentu yang tujuannya itu menjatuhkan sebuah negara misalnya, atau dampak ekonomi, politik ya dalam sebuah negara. Nah, bisa juga kalau operasi pemerintah itu lebih negara ke negara. Jadi negara yang sah ke negara yang sah gitu ya. Itu operasi pemerintah. Seperti CIA, FBI itu mereka punya mata-mata yang mungkin ingin menjatuhkan sebuah negara sehingga mendapatkan keuntungan tertentu. Ya, misalnya keamanan politik di Indonesia gara-gara pemerintah Amerika misalnya. Nah, pemerintah Amerika nanti masuk nih karena politiknya lagi nggak benar Indonesia, ya datanglah pemerintah misalnya IMF gitu ya, yang memberikan modal utang gitu ya. Nah, itu kan keuntungan pribadi gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah operasi pemerintah atau yang disebut dengan advanced persistent attack. Jadi serangannya itu secara persisten ya, terus-terusan dan berkelanjutan advance. Jadi dia nggak hanya melihat sebuah dampak saja, tapi berbagai dampak, dan dampak satu dengan dampak kedua itu saling berkesinambungan. Jadi stabilitas politik turun, ya maka stabilitas ekonomi akan turun, ya stabilitas ekonomi akan turun, stabilitas keamanan akan turun. Nah, itu jadi APT itu lebih ke lingkup aspeknya lebih besar lagi. Nanti ada timnya namanya Red Team. Red Team itu yang tim merah yang akan melakukan hacking ya, menyebarkan hoax ya untuk pemerintah, kemudian memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, yang sehingga stabilitas politik ekonomi yang di Indonesia akan runtuh misalnya. Kemudian kalau dia menggunakan ancaman menggunakan software tertentu ya, software, nah itu sifatnya mal itu berarti dia rusak ya. Jadi ada software yang merusak, malware ya. Nah, ini dia bisa berkembang biak gitu ya. Jadi self propagation ya, dia berkembang. Kalau masuk ke dalam jaringan, dia akan menyebar ke jaringan-jaringan yang lain, kemudian dia akan sebentar ya, sebentar. Saya hold dulu bentar. Halo? Iya Pak. Ya. Saya teruskan ya. Tolong responnya ini ya. Siapa saja respon dengan suara saya gitu. Iya Pak. Kemudian Bapak maaf, ya. mau izin lift Pak, soalnya lagi PKL, lagi di lapangan. Oh ya udah, nanti
record dari video ini ya akan kan di-share juga di itu ya, di MS Team ya. Kalian bisa lihat lagi nanti. Ini namanya siapa? Iya Pak, makasih ya Pak. Ersa Namanya Pak, siapa? Hah? Ersa. Ersa. Oh. Tapi yang untuk PKL ya, biar komunikasinya lebih lancar, saya minta daftarnya siapa aja yang di 1703 ini yang PKL. Jadi kalau jangan sampai misalnya tadinya ada 3 orang, tiba-tiba jadi 5 orang, kemudian besok jadi 1 orang, gitu loh. Jadi harus pas itu waktunya, kapan PKL dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya. Iya Suratnya Pak, dari makasih ya kampus Pak. ya. Pak, saya kok belum di absen sih Pak? Ya? Saya Oh, kamu Muhammad Supriyadi kok terlambat. belum di absen sih Pak? Dari tadi Pak saya. Lambat, uy. Hah? Tadi udah saya panggil Sudah dari tadi nggak masuk nyampe. Pak. Udah dibuka video call-nya tadi kok belum di absen. Nanti saya absen lagi, ya. Kamu stay aja terus di sini, ya jangan kemana-mana. Absen lagi. Baik Pak. Baik. Oke, saya lanjutkan, ya. Kalau di rumah gini biasanya banyak gangguan ya, ada tamu yang datang, jadi ya saya harus menerima tamu dulu tadi barusan. Oke, lanjut di virus ya, virus. Nah, perbedaan dengan malware dengan virus memang sifatnya sama, sifatnya ya sama ya, merusak juga ya intinya. Cuma virus itu dia hanya menginfeksi beberapa file saja, jadi tidak terlalu menyebar. Jadi misalnya filenya file dokumen misalnya Word ya, hanya file doc aja gitu loh. File yang lain tidak. Tapi kalau malware dia bisa melakukan propagation, dia bisa melakukan action, dia bisa bukan hanya merusak, dia bisa mengopi, ya, dia bisa merubah data juga, kemudian dia bisa memblokir ya data tersebut. Nah, jadi algoritmanya lebih banyak gitu ya daripada virus. Jadi kesannya virus ya hanya mengganggu aja ya, seperti virus manusia gitu ya, hanya mengganggu ya. Tapi kalau malware dia bisa menyebar kayak penyakit menular gitu ya. Kemudian ada worm, ada trojan juga ya. Ini bisa kalian pelajari lebih jauh lagi tentang worm. Intinya semuanya ini adalah malware juga atau sebuah software yang dia bisa merusak. Ya. Ada virus makro, ya ini di makro di dalam Word ya, dia bisa mengubah isi file juga bisa ya. Jadi nanti filenya itu jadi kayak kode-kode aneh gitu ya, jadi kayak bug gitu. Kemudian ada sifatnya social engineering ya. Jadi ancaman social engineering ini biasanya bagaimana seorang hacker itu mencari informasi dengan cara berkomunikasi aktif dengan target ya. Jadi contohnya mencari informasi di internet tentang seseorang si A misalnya, ya kayak apa namanya, penguntit gitu ya, penguntit. Kemudian setelah dia mendapatkan informasi tersebut ya, dia dapat alamatnya, dia coba-coba tuh kirim email ke target tersebut ya. Kemudian dia berkomunikasi aktif ya, nanti minta chatnya dong segala macam. Akhirnya lama-lama jadi teman ya, padahal tadinya nggak kenal gitu ya. Nah, akhirnya dia melakukan penipuan ya, berusaha mendapatkan informasi sensitif seperti password dan lain-lain, usia kita, tanggal lahir misalnya, alamat nama orang tua dan lain-lain, dan itu coba digunakan untuk brute force ya nantinya ya, serangan
nyoba-nyoba password gitu ya, brute force attack. Nah, mungkin pakai tanggal lahir dan lain-lain. Nah, ini social engineering. Nah, ini serangan yang lain, kalian bisa lihat di halaman 14 ya. Untuk serangan dalam jaringan itu ada DOS attack ya, denial of service. Itu berusaha bagaimana layanan atau jaringannya dibuat down ya, itu DOS. Nah, di kolom ketiga itu bisa menjadi alternatif untuk solusinya ya, defense-nya gimana, servernya di update ya secara berkala. Nah, kemudian di bawah baris kedua ada SYN flood. Itu berarti dia flood itu kan membanjir ya, jadi membanjiri dengan proses SYN. SYN itu dia berusaha mensinkronisasi dengan IP tetangganya gitu loh. Jadi dia mengirimkan paket SYN ke IP yang lain ya, untuk sinkronisasi, untuk bisa berkomunikasi, dan biasanya target itu akan memberikan acknowledge atau informasi yang sah ya, mengesahkan atau memverifikasi bahwa iya benar saya IP-nya sekian gitu. Misalnya, contohnya SYN-nya misalnya, apakah kamu IP A gitu kan? Nah, kemudian si A ini akan menjawab, ya saya IP A gitu ya. Nah, itu acknowledge-nya. Nah, sekarang SYN flood itu dia membanjiri dengan pertanyaan, apakah kamu IP A, apakah kamu IP B, apakah kamu IP C? Wah, banyak IP gitu ya yang nanya gitu ya. Sehingga dia sistem tidak bisa menghimpun semua pertanyaan tersebut, akhirnya jadi hang atau memorinya overload gitu ya, akhirnya banjir dan itu terjadilah denial of service bisa. Nah, itu salah satunya caranya adalah dengan defense-nya dengan firewall ya, jadi membatasi IP address yang masuk atau yang keluar, atau juga dengan port filtering ya, jadi port hanya beberapa port aja yang dibuka, jadi nggak semuanya bisa melakukan IP SYN gitu. Nah, kalau yang lain ya bisa kalian baca di bawah ini, ada yang lain tuh misalnya man in the middle attack misalnya ya. Attacker operate between two computer. Jadi ada dua komunikasi antara komputer A dan B misalnya. Dan kita yang penyerang ini man in the middle attack itu di tengah-tengahnya. Dia bisa membaca komunikasi antara A dan B ya. Nah, itu bagaimana agar yang tadinya jalurnya private itu bisa di-encrypt atau nggak bisa sembarangan orang masuk ke jalur private itu menggunakan VPN. Apalagi kalau misalnya dari luar ya, dari remote gitu ya, dia masuk ke sebuah perusahaan, jaringan internal perusahaan, nah itu berbahaya. Maka menggunakan VPN agar tidak bisa langsung masuk ke jaringan internal. Nah, ini banyak ya, bisa kalian baca lebih lanjut. Nah, untuk keamanan internet yang lain ya, ini misalnya menggunakan soket, misalnya port tertentu itu dibuka, misalnya SSH port 21 ya, telnet atau HTTP port 80. Nah, itu rentan terhadap serangan-serangan, atau email ya, email juga bisa rentan terhadap serangan. Nah, kalau memang nggak perlu SSH ya, atau telnetnya terbuka ya, mendingan diblok aja atau ditutup ya, ditutup sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nah, email biasanya digunakan menggunakan yang sering itu email phishing ya. Phishing itu dia memberikan link tertentu di dalam isi email. Misalnya contoh tagihan. Tagihan Anda sudah, jadi email ini misalnya dari perusahaan listrik gitu, PLN misalnya ya. Pakai kops PLN gitu dikirimkan, tagihan Anda sudah melebihi batas waktu
pelunasan gitu ya, pembayaran. Harap segera melunasi atau mengkonfirmasi pembayaran Anda. Nah, ada link, tolong klik link di bawah ini misalnya. Padahal itu saat kita klik, dia akan terhubung dengan komputer atau servernya penyerang gitu ya, sehingga saat kita klik berarti kita berkomunikasi dengan dia. Nah, dari situlah ada malware yang bisa menyusup ke dalam jaringan yang kita komunikasikan tadi gitu ya. Jadi ini cara-cara email phishing. Ada juga web phishing ya, misalnya sebuah website ya, website palsu gitu ya, blog, tapi di dalamnya ada link tertentu. Misalnya kita lagi cari informasi tentang kriptografi misalnya. Kriptografi apa? Ilmu kriptografi di dalam blog itu, ilmu kriptografi adalah ilmu persandian. Untuk jelasnya bisa klik link di bawah ini gitu ya. Nah, pas kita klik link di bawah itu ternyata ya lari lagi ke servernya penyerang ya. Nah, itu bisa dieksploitasi. Nah, scripting itu juga menggunakan script-script tertentu ya untuk mengeksekusi ya. Ini biasanya SQL injection ya, atau cross-site scripting ya, ini juga berbahaya terhadap script. Nah, orang yang belajar script dari internet ya, nyoba-nyoba nih, biasanya anak-anak SD aja sekarang udah ada ya yang melakukan hacking dengan cara script, namanya script kiddies ya. Jadi mencoba-coba cara-cara tertentu dari internet ya, termasuk anak-anak yang suka mencari jaringan WiFi ya, termasuk melihat password WiFi ya. Dia coba membongkar sebuah autentikasi dalam WiFi gitu ya, menggunakan web atau dan lain-lain ya. Nah, itu ada cara-caranya di internet. Nah, itu script kiddies namanya. Nah, script ini juga bisa dideteksi ya. Oh, dia ini ngedam script apa gitu ya. Nah, itu nanti ada IDPS yang akan melihat lognya. Oh, file ini dikirimkan dari IP sekian gitu ya. Nah, scriptnya sering nih. Ya, mungkin script 1 nggak berhasil, script 2 nggak berhasil, script 3 berhasil. Kok IP sekian sering ngirim script nih ya. Nah, itu bisa jadi alarm ya, alarm bagi IPS ya, untuk mendeteksi dan mencegah adanya pengiriman script berikutnya. Sekarang jam berapa ya? 11.33 ya, harusnya udah selesai nih. Masih banyak ya. Nah, tinjauan keamanan jaringan ya, kita harus perhatikan pertama koneksinya ya. Koneksi itu harus aman. Ya, kalau HTTP ya, itu koneksi internet untuk web ya, itu menggunakan HTTPS ya. Kemudian koneksi di dalam LAN kantor ya, hanya bisa komunikasi secara private itu antara satu segmen misalnya gitu. Jangan misalnya IP 192.168.10.12.13.14 sampai 24 misalnya. Nah, itu boleh komunikasi private gitu ya. Selebihnya di keluar bisa kita menggunakan VLAN ya. Komunikasi antara VLAN kan ada VLAN gateway-nya juga, tapi kalau misalnya nggak diaktifkan VLAN gateway kan berarti nggak bisa komunikasi. Jadi antara departemen itu nggak boleh komunikasi. Nah, itu bagaimana membuat koneksi yang aman. Kemudian koneksi antara ke internet, oh hanya komputer klien aja yang boleh koneksi ke internet. Nah, untuk admin nggak boleh, karena nanti kalau admin main internet ya mungkin tiba-tiba ada web phishing ya, akhirnya bisa kebongkar tuh admin jaringannya ya, network adminnya bisa kebongkar, akhirnya bisa dapat password untuk masuk ke dalam internal networknya.
akses jarak jauh ya harus menggunakan VPN supaya nggak bisa langsung ke private networknya dari LAN perusahaan. Ya, dan contoh yang lain adalah privacy, ya. Privacy berarti harus rahasia, tidak ada penolakan, non-repudiation, kemudian terintegritas, ya, dan tersedia. Nah, ini hampir sama dengan CIA ya. Tujuan keamanan pasti harus comply ke CIA. Nah, ini lebih lanjut kalian bisa baca ya, menyediakan konektivitas aman itu apa aja, akses jarak jauh itu apa. Ya, nah ini contoh penggunaan VPN ya. VPN. Jadi internet ya itu harus masuk ke router with IPsec, IP security ya. Jadi secure IP. Jadi IP-nya itu sudah di encrypt ya. Jadi ada protokol IP security ya di data link ke jaringan ya, dari frame, bentuk frame ya, nanti ada headernya, ditambahkan header secure ya, header enkripsi ya, dan itu nggak bisa dibaca oleh hacker gitu ya, sehingga aman, pengiriman paketnya aman. Contohnya kalau kita ngirim paket gitu ya, melalui JNE misalnya. Nah, kalau melalui JNE biasa kan ya paling cuma diamplopin atau dipakai plastik gitu ya. Nah, kan nggak aman tuh ya. Nah, IP security itu lebih kepada, oh tadi paketnya supaya aman gimana? Oh, dikasih box lagi dong gitu ya. Dikasih kayu supaya nggak terbentur segala macam. Nah, itu contoh dari analogi dari IP security. Nah, ini bisa kalian baca lagi lebih lanjut. Kemudian penerapan strategi untuk keamanan itu sebaiknya defend in depth. Jadi pertahanan satu mungkin nggak cukup ya. Jadi misalnya contohnya rumah hanya ada kunci pintu depan aja, kunci pintu rumah gitu ya. Bisa ditambahkan teralis ya, bisa ditambahkan untuk dari pintu nggak bisa masuk ya, dari jendela kan bisa masuk, maka harus ditambahkan teralis. Atau biar nggak tembus sampai ke halaman rumah, oh berarti di pagarnya harus digembok dulu ya. Nah, semakin berlapis semakin aman. Tapi jadi berbanding terbalik dengan ini kinerjanya ya. Jadi sistemnya jadi lambat. Ya seperti tadi ya, misalnya orang mau masuk nih ke rumah, harus dulu buka gembok pagarnya. Mau masuk ke rumah, udah masuk taman, buka dulu pintu rumahnya pakai fingerprintnya cocok nggak? Oh nggak bisa, padahal yang mau masuk itu adalah tamu yang jauh yang nggak ada fingerprintnya gitu. Nah, dia akhirnya nggak bisa masuk, kan jadi repot. Nah, itu salah satu contoh pengguna DID bagus, tapi harus dilihat flow-nya dulu ya. Kalau flow-nya itu mengganggu ya sebaiknya dikurangi. Nah, ini disarankan oleh National Security Agency. Nah, secara umum ya bisa kita terapkan ini keamanan fisik ya, mulai dari layer fisik, kemudian ada autentikasi, menggunakan keamanan sistem operasinya ya, tambah dengan antivirusnya, pakai filtering itu memfilter IP dan port yang boleh masuk dan keluar gitu ya. Kemudian firewall itu membuat sebuah batasan ya, bisa berbentuk software atau hardware ya. Jadi kayak gatekeeper gitu loh, penjaga pintu gitu ya. Nah, ditanya dulu, kamu dari IP mana? Oh, saya dari IP 192.168.10.5. Oh, nggak ada di daftar tuh gitu ya, 10.5. Nggak boleh masuk gitu ya. Kemudian ada lagi yang 10.6. Oh, ada di daftar, silakan masuk gitu ya. Nah, itu firewall. Kemudian demilitarized zone ya, kalau udah masuk ke dalam firewall, udah lewat ya. Di resepsionis ditanya lagi, Bapak
dari mana orang karyawan sini bukan. Oh, karyawan sini harus ke ruang tunggu dulu, Pak, ya. Kalau bukan orang sini, orang karyawan di sini, Bapak ke zona DMZ dulu, ya. Di sana di ruang tunggu, ya. Ruang tunggu boleh browsing apapun, wifi-nya pakai apa terserah, gitu ya. Nah, kalau karyawan boleh ke lantai 2, silakan ke lantai 2, ke lantai 3, gitu. Jadi itulah dormitory zone itu ya analoginya adalah seperti ruangan zona aman gitu ya, yang apa? Yang diseleksi ya di wilayah tersebut gitu. Kemudian ada IPS tadi ya untuk memonitor traffic yang masuk, kemudian VPN untuk akses remote ya jarak jauh. Jadi tidak langsung ke LAN-nya perusahaan. Kemudian audit ini lebih kepada dokumentasi, kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Nah, ini harus diaudit secara berkala. Apakah sudah diterapkan sistem keamanan yang sesuai dengan arahan dari pimpinan misalnya. Kemudian routing dan metode kontrol akses. Nah, ini juga akses control list juga bisa mengatur IP dan port yang boleh masuk atau tidak. Nah, ini penjelasannya bisa kalian lihat lebih lanjut ya di slide berikutnya. Keamanan fisik apa, ya password apa. Nah, penjelasannya dari saya sih sudah cukup sih menurut saya ya. Jadi kalau tambah-tambahan kalian bisa explore di handbook juga ada ya. Seperti OS ini ya ada sistem operasi yang kita gunakan apakah sudah berlisensi gitu ya. Nah, kalau nggak berlisensi, nah itu jadi masalah karena sistem operasi yang crack kan ya itu biasanya sudah disusupi dengan malware sehingga cracknya itu makanya bisa melakukan crack gitu kan, berarti ada malware di dalamnya gitu. Nah, biasanya yang tidak berlisensi kita update nggak bisa tuh, Windows update nggak bisa ya, maka sebaiknya berlisensi. Nah, ini bisa install patch atau hotfix. Hotfix itu perbaikan yang cukup banyak ya, file-file yang diperbaiki banyak tuh. Oh, ini banyak bugnya gitu. Kalau patch tuh paling cuman 1, 2, 3 lubang yang perlu ditambal gitu ya. Kalau hotfix itu benar-benar beberapa kelompok file itu yang kurang baik gitu ya. Nah, itu hotfix. Kalau service pack berarti package ya atau paket-paket modul-modul dalam sistem operasinya mungkin harus ada yang diperbaiki. Jadi ada tingkatannya, patch, hotfix, service pack. Nah, ini untuk firewall ada permissive, restrictive. Nah, kalau restrictive itu berarti dia secara defaultnya itu ya seluruh komunikasi dari luar, dari internet itu diblok. Ya. Firewall block all traffic by default ya, secara default dia diblok, tapi hanya mengizinkan yang sudah terdaftar ya, atau bisnis partner ya di sini. Jadi yang trusted atau yang sudah diakui itu boleh masuk gitu atau diizinkan. Nah, kalau permisif itu diblok diizinkan semuanya, hanya beberapa yang diblok gitu. Ya, kebalikan dari restrictive. Nah, ini DMZ ya. Kalau untrusted dengan trusted ya dari internet, untrusted yang dash gini ya, titik putus-putus, dia masuk ke daerah DMZ yang di atas ya. Di atas itu baru ada DNS ya, mau akses webnya, mau FTP, mau ya jadi itu bebas ya. Sebentar ya, saya hold dulu, bentar ada tamu.
Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Halo Pak, sedikit lagi ya, sedikit lagi. lanjut Pak, lanjut. Oke. Ya, kalau yang trusted kan yang bawah nih, ya, itu yang garisnya lurus, panah tanpa putus-putus. Itu dia bisa langsung masuk melalui firewall, kemudian switch langsung ke internal trusted network. Jadi trusted itu biasanya yang VPN ya. Jadi udah terdaftar lah. Ya terdaftar punya logonnya ya, autentikasi ke networknya sudah punya, akhirnya dia bisa masuk ke internal trusted network. Nah ini kayak kayak ruang lobby tamu ya. Kalau DMZ itu lebih lobby tamu. Di lobby tamu itu hanya beberapa akses saja yang terbatas yang bisa kalian gunakan gitu. Kemudian IPS ya tadi ya untuk mengenali tanda-tanda atau membuat alarm mengidentifikasi adanya serangan-serangan, memonitor. Kemudian kalau ditemukan adanya sebuah aksi yang mencurigakan, maka dia mengirimkan alarm. Alarm itu ada macam-macam, ada false negatif, ya false positif, true negatif, true positif gitu ya. Jadi ada alarm palsu. Kalau false positif berarti dia kemungkinan salah gitu loh. Jadi dianggap sebagai ancaman tapi salah gitu ya. Kalau true positif ya itu dia berarti dia kemungkinan besar adalah sebuah serangan ya. True benar-benar positif gitu ya. Kalau false positif berarti benar-benar salah gitu loh ya. Ada true negatif, ada true true negatif sama false negatif juga ada. False negatif dia benar-benar tidak sebuah ancaman. Oke, kemudian ada audit. Ini tadi ya semua aktivitas dalam perusahaan itu diaudit apakah sudah menggunakan sistem keamanan yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Ya, meninjau dan memelihara file log membantu Anda mendeteksi pola aktivitas yang mencurigakan. Ya. Kemudian metode routing ya ya itu kalau misalnya ada ya tadi ya metode routing tadi misalnya untrusted network itu dia masuknya ke DMZ ya, berarti routingnya dialihkan ke DMZ. Kalau yang trusted network berarti dia menggunakan VPN, routingnya melalui jalur yang sudah diterapkan. Nah, kalau untuk titik-titik yang terbuka tuh biasanya di gateway email ya, bisa dia mengirimkan email spoofing ya. Jadi pura-pura pakai fake email ya, kemudian dia kirimkan ke gateway. Jadi seakan-akan gateway ini tidak mengenali email tersebut ini email kantor apa bukan gitu. Padahal misalnya akademitelkom.ac.id misalnya ya, tapi kok depannya kayak x2cye@akademitelkom.ac.id. Nah itu bisa jadi fake email. Jadi dia berusaha spoofing ya untuk mengetahui tetangga-tetangganya, oh mana saja sih teman-temannya si gateway ini gitu ya. Oh ada maimun@akademitelkom.ac.id, ada si Doni@akademitelkom.ac.id. Jadi teman-temannya ketahuan tuh siapa aja gitu. Nah, jadi dia melakukan email spoofing. Nah ini untuk kontrol akses juga bisa. Kontrol akses itu berarti mengendalikan akses ya. Jadi aksesnya ada akses utama, itu disebut dengan mandatory access control, atau discretionary access control adalah akses pada pengguna-pengguna tertentu ya. Kalau role based access control itu berdasarkan
role atau perannya, misalnya departemen keuangan, departemen marketing ya. Jadi hanya boleh nih akses antara departemen aja, antara departemen. Misalnya di marketing ya hanya teman-teman marketing aja yang bisa komunikasi gitu, nggak boleh antara marketing ke keuangan, nggak boleh gitu. Jadi punya akses kontrol terbatas ya. Nah, dampak pertahanan ya pasti untuk biaya teknologi keamanan pasti money ya, pasti ya. Jadi keuangan itu adalah modal dasar untuk sistem keamanan. Jadi makanya banyak perusahaan-perusahaan itu tidak menerapkan DID ya, Defend in Depth, itu karena memang mahal untuk penerapan implementasi keamanan. Kemudian waktu atau prosesnya ya, kalau terlalu banyak keamanan ya prosesnya itu jadi lambat. Kemudian perlu dukungan dari atas ya. Misalnya kalian minta, Pak, ini di ruangan ini nggak aman, Pak, wifi-nya jebol. Kemarin ada tamu nggak dikenal bisa masuk ya. Nah, kita hanya dari bawah tuh memberikan saran ke atas. Nah, atas memberikan ACC ya, approval. Oke, setuju, kita buat ruangan itu steril. Gimana caranya? Oh, pakai fingerprint gitu ya. Oh, jadi hanya orang tertentu aja yang boleh masuk ruangan itu bisa menggunakan wifi gitu ya, selebihnya nggak bisa. Jadi ya itu mahalnya di situ ya, teknologinya. Oke, mungkin materi sudah selesai ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Yang ada yang masih bingung nggak tugas 2? Kalau tugas 2, kalau nanti saya kasih nilai jelek ya, kalau mau revisi silahkan ya. Tapi untuk proses revisinya mungkin nggak bisa langsung dirubah lagi yang sudah kalian kerjakan. Kalian bisa tulis atau ketik ya, terus kirimkan secara private ya ke saya nih, kan ada chat di MS Team itu bisa private, bisa juga umum ya. Klik aja nama saya gitu kan, langsung, Pak, ini jawaban saya, Pak, yang jawaban revisi saya untuk tugas 2-nya gitu ya. Nanti akan saya periksa dan akan saya update nilainya. Untuk saat ini belum saya koreksi ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sambilan ya dipersiapkan kalau ada pertanyaan. Saya mau cek lagi absen ya. Untuk kuis dan tugas ya nanti malam mungkin akan saya umumkan. Kalau sekarang belum siap. Silahkan dihidupkan kameranya. Oke, yang pertama Kristia Putri. Yang mana? Ngacung. Hah? Oke, Kristia. Sultan Yafi. Nggak ada. Muhammad Lutfi Bastian. Nggak ada. Hadir Pak, hadir. Siapa? Hadir Pak, siapa? Muhammad Lutfi Bastian. Tadi kemana? Sebelumnya dari mana? Halo? Kamu terlambat? Ya, Pak. Terlambat? Ya, Pak, terlambat, Pak. Ya, jangan diulangin lagi. Kalau udah waktunya jam 10:30 ya, udah standby di depan komputer ya, paling telat ya 15 menit lah ya. Ya, Ini Pak. saya perhatikan juga kamu pertemuan 2 nggak mengisi kuis, nggak mengisi tugas, jadi bolong tuh kehadirannya.
Benar nggak? Pertemuan pertama nggak hadir. Saya baru isi KRS kemarin, Pak. KRS saya baru dibuka itu juga, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti itu bisa buat ini aja, buat surat. Nanti persetujuan dari misalnya Miss Alfa gitu ya. Miss Alfa, klarifikasi dong, saya terlambat KRS nih gitu misalnya. Nanti Miss Alfanya jawab nih di chat, kamu screenshot chatnya ke saya, baru saya anggap izin yang pertemuan satunya gitu ya. Pak, mohon maaf nih Pak sebelumnya. Kan saya udah apa namanya pembayaran Pak, udah lunas. Nah, sama Bu Endang belum dibukain KRS ya Pak. Ya Jadi udah saya nggak harus apa-apa. kampus terus. Kamu bilang ke Bu Endang, Bu, bisa klarifikasi nggak Bu di sini di chat ini mau saya kirimkan ke Pak Maimun gitu. Soalnya absen saya yang pertama nggak hadir gitu. Ya. Siap Pak. Halo, ini siapa tadi ini? Kristia ini aktif. Aktif Pak. Ya dimatiin dulu ya suaranya kedengeran. Iya Pak. Rizka Purnamasari. Ngacung. Nggak ada. Ini absen udah 2 kali ya. Kalau misalnya kamu nggak hadir, yang pertama hadir, kemudian kedua nggak hadir, saya anggap nggak hadir. Ada nggak Rizka? Nggak ada ya. Oke. Ini dia. Hadir, Pak. Ini dia mana? Ngacung. Halo? Hadir, Pak. Oh ya. Oke. Pak Rizka hadir. Oh, baru nongol itu. Enggak pada tadi. Ya pokoknya dari awal sampai akhir tuh kamu harus nungguin. Ini nggak lama, kita satu SKS itu 30 menit ya. Kalau kehadiran tatap muka offline itu 45 menit. Jadi selama online ini cuma 30 menit per SKS. Jadi kali 2 cuma 1 jam gitu loh. Ya, jadi waktunya 1 jam itu sudah banyak sekali dispensasinya ya. Jadi mudah sekali untuk melaksanakan kuliah online sebenarnya. Ini tadi ada ya. Oke, Pungki. Hadir Pak. Oke, Anissa. Hadir Pak. Oh, tadi Hadir, kamu Pak. bukan Anissa tadi. Oh, Anissa ya tujuan. Iya, Fajar saya. Budi. Fajar Budi. Hadir, Pak, hadir. Ngacung. Nah, oke. Nabila. Angkat tangannya. Hadir Ngacung. Pak. Nah, Hadir. oke. Muhammad Al-Tolib. Hadir Pak. Hadir. Mana tangannya? Hadir Pak. Mana sih? Kok? Halo? Hadir. Nggak, Hadir. kameranya nggak ada. Kamera. Masih belum hidup Pak kameranya. Nggak hidup. Udah saya hidupin Pak. Oh, ya. Itu yang pakai gelang di tangan ya? Bukan? Hah? Udah Yang Pak. atas ini Al-Talifa nih. Oh, Talib. Terus? Nggak, yang pakai gelang itu siapa? Kamu? Satrio Pak. Oh, kok emang posisinya Itu pasti tadi di atas kamu? emang kalau di saya sih atasnya Al-Talib sih Pak. Kirain sama. Belum tentu. Oh gitu. Coba Atalib yang mana Atalib? Ini Pak. Halo?
Gini tangannya Kamera. kelihatan kamera gitu loh. Nah, Sian Syamasi. Hadir, Pak. Ya. Jeremy, sorry. Ya Jeremia mana? Jeremia rap. Ini jago rapper nih kayaknya. Jago nge-rap ya. Mana Jeremia? Ayo segera nih. Masa absen aja bisa setengah jam. Jeremia nggak ada ya? Muhammad Alif Raihan. Saya Pak. Oke. Muhammad Raihan Ali. Hadir Pak. Adrian Wirawan. Pak. Mana? Saya Pak. Muhammad Supriyadi. Hadir. Tadi nih yang Hadir Pak. komplain ya tadi ya. Supriyadi nih. Iya Pak. Lutfi Izzuddin. Hadir Pak. Siti Marwa. Hadir Bapak. Oke. Yusuf Afandi. Hadir. Yasmin Tamalin. Nggak ada. Raihan Ermansyah. Hadir, Pak. Hilmi Khalis. Hadir, Pak. Alrinanda. Hadir Pak. Hadir Pak. Nggak ada kamera. Hadir Pak. Ersa Nauli. Ersa Nauli nggak ada. Nggak ada ya. Tadi yang lagi izin keluar itu Pak. Oh iya benar. Oke. Syahid Davin Pamuji. Hadir Pak. Latisa Safamura. Maura. Safa. Oke. Satrio Pujarama. Hadir, Pak. Dengan Pujasera siapa? Rumah makan, Pak. Keluarganya. Keluarganya bukan yang Pujara. Bukan. Nurul Pratiwi. Hadir Pak. Oke. Oke ya, kalau ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada ya? Cukup Pak. Ya. Untuk tugas 3 saya harapkan jangan jawabannya singkat-singkat gitu ya. Jadi semakin kalian menjawab semakin kompleks, semakin bagus. Tapi juga bukan dengan copy paste begitu banyak. Misalnya dari blog nih, kamu ambil copy paste gitu panjang. Nah itu jangan. Ya kamu singkat dulu, persingkat dengan bahasa kamu, ya dengan pemahaman kamu, kemudian diketik ulang, ya baru di post gitu. Jangan ngambil singkat-singkat paling cuman 3 kata ya, misalnya kriptografi, kriptografi, teknik persandian. Nah, kan itu singkat sekali gitu ya. Oke, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan yang tugas 3 tidak ada kesulitan ya nantinya ya. Tugas 2 kalau mau revisi, kalau nanti sudah saya publish nilainya, mau revisi silakan ya. Tinggal kita bahas nanti di grup ya. Iya Pak. Oke, terima kasih kehadirannya. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Pak. sama.